Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Sanes bade ngawurkeun cai ka langit, sanes bade ngajarkeun ngojai ka bebek, sanes bade ngajarkeun naik ka monyet. Tapi ini mah dalam rangka ziyadatul khair bil khair. Mudah-mudahan ada kebaikan dan insya Allah Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan materi yang dulu sebelumnya pernah disampaikan tapi belum selesai, yaitu Quran surat Al-Asr ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tentang 4 syarat Allah sampaikan agar kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, ke dalam golongan orang-orang yang bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama adalah alladzina amanu, sudah kita bahas. Yang kedua wa amilus solihati, yaitu dengan cara melakukan amal solih. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita semuanya ada totalitas kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sering kita ungkapkan dalam doa iftitah dalam solat. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bapak Ibu bantu menterjemahkannya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bapak Ibu, kalau seandainya kita melihat dalam ayat ini, Allah menggunakan kalimat tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebetulnya Allah bisa saja dengan menggunakan kalimat aku telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau secara sepintas seolah-olah ini maknanya sama. Tapi bagi seseorang yang memahami pengetahuan ilmu nahwu shorof, tentu ini terlihat jelas perbedaannya sangat mendasar sekali Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika kemudian seseorang mengatakan fil fasli Muhammadun, di dalam kelas ada Muhammad. Tentu kita tidak menafikan bahwa di dalam kelas itu bukan hanya sekedar Muhammad saja, tapi boleh jadi ada yang lainnya, Ibrahim, Ali, Zaid, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya seseorang mengatakan ma fil fasli Muhammadun, tidak ada di kelas tersebut kecuali Muhammad, maka kita akan meyakini bahwa di kelas tersebut hanya ada satu orang saja Bapak Ibu dan tidak ada yang lain. Siapa? Muhammad. Maka begitupun ketika Allah menyampaikan dalam ayat ini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tujuannya hanya satu Bapak Ibu sekalian, apa itu ibadah. Tidak ada yang lainnya, tidak ada duanya, dan tidak ada ketiganya. Dan seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita fokus ibadah kepada Allah, maka semua kebutuhan yang kita perlukan itu semuanya ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh Bapak Ibu sekalian, dulu kita disekolahkan oleh orang tua kita. Atau boleh jadi saat ini kita menyekolahkan putra-putri kita. Kadang kita sering mengingatkan dan diingatkan. Fokus saja belajarnya, fokus saja ibadahnya. Terkait kebutuhan apapun, insya Allah kita semuanya dipenuhi oleh orang tua kita. Jajannya, bayaran SPP-nya, kebutuhan dan yang lainnya. Itu semuanya sudah dipenuhi oleh orang tua.
Maka Bapak Ibu sekalian, sama ketika Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk beribadah, semua kebutuhan yang kemudian kita perlukan sebetulnya sudah ada dalam jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini sering kita ingat, sering kita semuanya diingatkan oleh guru kita, barang siapa yang melakukan ketakwaan kepada Allah, maka apa dampaknya Bapak Ibu sekalian? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Bapak Ibu, bahkan dikuatkan dalam hadis qudsi Allah langsung menyampaikan ana ar-razak. Kami yang memberikan rezeki kata Allah. Wal makhluku marzukun. Dan makhluk yang diberikan rezeki. Apa perintahnya Bapak Ibu sekalian? Satu, kata Allah, fala tatruk bi ibadati. Janganlah engkau meninggalkan ibadah kepadaku. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian bagaimana caranya menjadikan semua aktivitas yang kita lakukan agar bisa menjadi amal soleh. Sementara kebaikan yang kita lakukan itu bisa jadi amal soleh di hadapan Allah. Syaratnya dua sebagaimana juga yang sering disampaikan oleh guru kita Agim. Yang pertama adalah niatnya harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh ada gordon akhir, tidak boleh ada tujuan yang lain. Semua perkara, semua aktivitas yang disandarkan kepada Allah itu namanya adalah ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali. Tapi kalau semua aktivitas tidak kita sandarkan kepada Allah, maka tidak menjadi amal soleh di hadapan Allah. Bapak Ibu, dulu saya pernah diingatkan oleh guru saya, Ustadz, kalau Ustadz mau melakukan kebaikan, coba diawali dengan ngobrol, komunikasi terlebih dahulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu sekalian berangkat dari rumah menuju ke tempat ini, ketika diawali komunikasi dengan Allah, Pak, ya Allah, Engkau Dat yang Maha Tahu, pagi ini saya mau menghadiri silaturahim kajian santri karya. Pagi ini saya mau berangkat bekerja. Ya Allah, mudah-mudahan pekerjaan yang saya lakukan hari ini sing jadi amal soleh. Mudah-mudahan jadi jalan Engkau berikan magfirah kepada saya. Bapak Ibu kira-kira datang ke tempat ini, datang bekerja, kira-kira semangat atau tidak Bapak Ibu sekalian? Pasti semangat. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita tidak semangat? Bagaimana mungkin kita tidak bahagia? Ada jaminan dan janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, bahwa salah satu di antara tanda bahwa amal ibadah itu diterima oleh Allah ketika kita akan melakukan satu kebaikan, ketika kita akan melakukan satu ibadah, ada kesemangatan di dalam diri kita untuk mengerjakannya. Maka kata Imam Ghazali, itu tanda yang pertama bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, amal ibadah itu bisa menjadi amal soleh di hadapan Allah kalau seandainya kita sertai dengan ilmunya. Dalam hal ini Syekh Ruslan menyampaikan wa kulluman bigoiri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bapak Ibu boleh diikutin? Bukan, belum. Siapa orang, mangga. Ibadah tanpa ilmunya tentu rugi, tentu rugi. Ditolak gak diterima.